3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Josafat Michael Irawan dengan NPM 2311021001. Kali ini saya dan teman saya Hafiz Isudin Al-Faruq. Kali ini saya akan melakukan percobaan. Percobaan saya lakukan adalah melakukan percobaan regresi dan juga melakukan percobaan uji asumsi. Hal ini digunakan menggunakan aplikasi yaitu Fuse. Fuse ini adalah aplikasi yang dikenal juga dengan nama Econometric Views, sebuah software statistik di bidang ekonometrika yang dikhusus untuk analisis data kuantitatif di bidang ekonomi, bisnis, dan sosial. Fuse sangat populer di pengenalan kalangan peneliti, akademisi, dan mahasiswa karena tampilannya user friendly dan kemampuannya menangani data time series, cross section, maupun data panel. Jadi buat kalian yang sedang mengerjakan skripsi, tugas akhir, maupun penelitian kuantitatif lainnya seperti mini skripsi atau hal yang lain, aplikasi menjadi senjata andalan yang dapat digunakan untuk kita semua. Nah, dengan Fuse kita dapat melakukan berbagai jenis percobaan statistik. Yang pertama adalah regresi sederhana dan berganda, model VAR atau VHM, ujian asumsi klasik seperti normalitas, heteroskedisitas, autokorelasi, dan multikolonialitas, serta uji-uji lainnya. Nah, salah satu keunggulan dari Fuse adalah proses input output datanya. Nah, simple, kita bisa langsung import data Excel dan langsung dapat output regresi dalam hitungan detik. Fuse juga menyediakan tambahan grafik dan simulasi yang sangat membantu dalam eksplorasi data. Meskipun tampilan sederhana, Fuse ini menyimpan kekuatan analisis yang sangat luas dan cocok banget untuk kamu gunakan. Ingat, hal ini dapat digunakan lebih mudah daripada menggunakan coding command seperti menggunakan aplikasi Stata maupun Python. Oke, baik, ini adalah penjelasan singkat padatnya yang bisa saya jelaskan tentang aplikasi Fuse. Di video berikutnya kita akan melakukan langsung praktiknya di percobaan berikutnya. Oke, baik, saya akan langsung masuk aplikasi. Ini adalah penampilannya punya saya. Pertama-tama untuk mencapai hal tersebut kita harus tekan ini, work file. File ini dapat dapatkan dari tekan file, kemudian Anda tekan new file, kemudian tekan work file. Nah, hal ini akan membuka. Nah, untuk mendapat range dari OPS ini Anda harus memasukkan yang pertama-tama adalah di sebuah ini adalah file, tekan new work file, dan di sana tuh Anda dapatkan masukkan 50 observasi yang dilakukan. Observasi ini dilakukan demi mendapatkan ini. Nah, untuk residual series selanjutnya kita bisa lihat di sini. Ini adalah apa? Nah, untuk mendapatkan hal ini kita itu harus tekan quick, kemudian empty group. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kalau Anda mau menghapus, itu dapat menghapus series data ini dan data tersebut. Nah, untuk mendapatkan ini, kemudian saya tekan no. Nah, kemudian saya akan menekan ini semua. Ini semua membuka hasilnya. Kemudian kita harus menekan open dan ini hasilnya sebagai S equation. Hasil dari S equation ini kemudian menghasilkan hasil seperti ini. Equation ini dapat bisa dilihat. Ini merupakan tahap pertama untuk mengujinya. Tahap pertama itu kita harus melakukan uji asumsi klasik. Kemudian tekan view, kemudian Anda menekan residual diagnostic. Nah, kemudian tekan histogram normality test. Nah, bisa kita lihat di sini dalam histogram normality test ada series residual dengan sampel 2,5 dalam survei 4 bulan dengan mean 0,01476, median 0,05274, maksimum 0,08259, minimum minus 0,14474, transisi deviation 0,03891 dan skewness minus 1,35991 dan probability 0,000. Kemudian untuk menguji multikolonialitas klik views, kemudian tekan coefficient diagnosis, tekan variance inflation factor. Nah, bisa di sini variabel 1, 2, 3, 4, dan 5 terkena 1,7E, min 0,7 dengan ungraded FIB 4,2723, seri 02 1,7 N min 10 7,853 seri 03 3,5 5,36835, seri 4 4,12 E 11 67,11 5262,
Kemudian seri 5 3,911 79,10. Nah, ini merupakan uji multikolonialitas. Kemudian untuk menguji heteroskedisitas, kita harus tekan views, kemudian tekan residual diagnostic, kemudian tekan heteroskedicity test. Nah, kita bisa melihat apa saja modelnya. Contohnya saya minta views Passion Porgy. Nah, ini hasilnya. Hasilnya itu bisa dari sini serinya tuh koefisiennya minus 1,30,2,9705 dengan T statistik minus 0,409 dengan probability 0,650 dengan F statistik sebesar 4,8454, OBS R square 16,76824 dengan scale explain SS 342650, probability-nya sebesar 0,02,30. Nah, kita bisa juga cara yang lain dengan heteroskedicity test. Contohnya adalah dengan metode Harvey. Nah, dalam metode Harvey kita bisa melihat perubahan angkanya. F statistiknya sebesar 2,454675, OBS R square 10,8669, scale expand SSS sebesar 11,48389, probability F yang 0,0481 dengan 0,7 dan probability square-nya sebenarnya 0,426. Dengan ini hasil sebenarnya dengan R square 0,22175 dan R square 0,13170, SR regression 2,1820, selama R square resolution 184,015 dan log likelihood sebesar min 103 170 096. Nah, kemudian setelah itu kita tunjukkan selanjutnya, yaitu uji auto korelasi. Kita harus tekan views, kemudian tekan residual diagnostic, kemudian tekan serial correlation LM test. Nah, pada selanjutnya LM2 kita tekan. Nah, dalam LM dengan 2 lux. Nah, F statistiknya sebesar 0,870,93 dengan OBS R square sebesar 1,90591 dengan 0,4262 dengan 0,3772. Nah, untuk menekan regresi kita ini tekan view, kemudian representation. Nah, ini adalah bentuk representation dari regresi tersebut dalam bentuk outputnya. Dengan estimation outputnya sebesar ini, seri 1 koefisiennya 0,079, seri 2 nya 0,32 min 005, seri ketiganya 0,461464, seri keempatnya minus 3,31E06, seri 5 nya min 27E06 dengan lebih Watson start sebesar 2,29352. Oke, baik, ini adalah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Izzuddin Al-Faruq dengan NPM 2311021050 dari kelas Ekonometrika C. Di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik dengan aplikasi Stata, melanjutkan yang telah dilakukan oleh teman saya dengan aplikasi Evius. Seperti yang diketahui, ini adalah sebuah tugas praktek ekonometrika. Di sini saya sudah dikasih Excel-nya, yaitu Excel GAS 10 yang berisi data cross section dengan berbagai negara. Nah, tanpa berlama-lama saya akan mulai tesnya. 1 2 3 1 2 3 action. Oke. Di awal saya akan memasukkan file Excel ke dalam statanya. Oke. Nah, di sini dapat dilihat di bagian variabel sudah terinput variabel-variabel yang ada di dalam Excel. Selanjutnya, saya akan melakukan histogram, yaitu akan melihat, saya sebenarnya ingin melihat bagaimana gambar-gambarnya yang dihasilkan oleh Excel tersebut dengan cara histogram. Lagi loading sebentar. Seperti ini. Histogram segini. Oke. Lalu his price seperti ini. Sebaran datanya. Oke.
Lanjutkan ke his rec. Seperti ini sebaran datanya. Ada yang bolong ya. Lalu his pop. Nah, seperti ini juga sebaran datanya. Di sini juga ada yang bolong ternyata. Oke, selanjutnya saya akan melakukan regresi untuk memulai tes asumsi klasik, yaitu yang pertama regresi rec, pecon, price, rec, dan pop. Oke, mulai. Nah, di sini dalam hasil regresi dihasilkan number of orbs-nya yaitu ada observasi sebanyak 50 observasi dengan probabilitas F yaitu 0,000. Nah, selanjutnya saya akan melakukan tes normalitas untuk menentukan apakah data itu terdistribusi secara normal atau tidak dengan cara swilk nama variabelnya lalu enter. Nah, dapat dilihat dari Shapiro-Wilk weight test for normal data, variabel menghasilkan probabilitas yang berupa 0,000 semuanya, yang berarti semua variabel ini tidak terdistribusi secara normal. Nah, di sini ada dua cara untuk biar data tersebut terdistribusi secara normal, yaitu yang pertama mentransformasi data menjadi data yang normal, atau yang kedua dengan membuang data. Nah, yang pasti yang kedua saya tolak karena jika datanya dibuang, ya ini semuanya kebuang, jadi nggak jadi ngetes kita. Nah, jadi yang pertama yang saya pilih yaitu dengan cara di awal saya akan membedah apa-apa saja yang ada di dalam setiap variabel. Ladder pecon, ladder price, ladder red, ladder pop. Oke. Di sini sudah terlihat apa saja isi-isi dalam ke setiap variabel. Di variabel pecon, data yang dianjurkan untuk dilakukan transformasi yaitu dengan mentransformasikan variabel pecon ke dalam log pecon yang menjadi probabilitasnya itu 0,763, yang berarti dia datanya terdistribusi secara normal karena lebih besar daripada alfa 0,05. Selanjutnya dalam price, di sini bisa dilihat semua transformasi data dengan probabilitasnya yaitu 0,0, yang berarti tidak ada data yang bisa digunakan agar data tersebut kembali normal. Data tersebut terdistribusi secara normal. Oke, karena ini hanyalah praktek, di sini saya akan membiarkannya saja. Oke, lanjut ke variabel red, sama di sini log, juga di ladder POP, di sini juga log. Nah, karena kesemua ini adalah log, maka saya akan mengubah juga price ke dalam bentuk log dengan cara generate len pecon sama dengan log pecon, enter. Ini saya akan gunakan kepada semua variabel. Yang kedua price, yang ketiga red, yang keempat pop. Nah, ini gen ini adalah buatlah len PCON, yaitu variabel baru yang bernama len PCON sama dengan log PCON yang dihasilkan melalui log PCON.
log PCON ini. Nanti di sini probabilitasnya akan 0,763. Oke. Selanjutnya akan melakukan tes normalitas. Namun sebelumnya ada syarat untuk melakukan semua tes, yaitu dengan cara melakukan regresi terlebih dahulu. Reg menggunakan variabel yang sudah dibuat baru tadi, enter. Ini adalah hasilnya. Lalu akan melakukan tes normalitas dengan cara swap dengan variabel yang baru tadi. Oke. Nah, di sini dapat terlihat bahwa len PCON terdistribusi secara normal, len price tidak terdistribusi secara normal, len rate terdistribusi secara normal, dengan len POP terdistribusi secara normal. Oke, selanjutnya adalah tes multikolinearitas dengan cara fifth uncentered. Nah, untuk fifth-nya, setiap variabel ini tidak lolos multikolinearitas karena nilai fifth lebih besar daripada 10. Kalau mau lulus uji multikolinearitas, nilai fifth-nya harus di bawah 10. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, kita mentransformasi datanya. Dengan cara kita mensenterkan semua datanya dengan sintaks seperti ini. Oke. Nice. Nah, di sini summarize len rec min only, yaitu kita memerintahkan stata ini hanya mengidentifikasi, menyimpan atau mengingat min nilai tengahnya saja, nilai center. Lalu setelah itu gen len rec, yaitu membuat variabel baru yaitu len rec c dari len rec min r dari nilai tengah. Oke, begitu juga untuk semua variabel baik itu pop dan price. Seperti yang tadi di normalitas, sebelum melakukan tes harus melakukan regresi terlebih dahulu menggunakan variabel yang baru tadi. Oke, setelah diregresi baru digunakan fifth uncentered. Maaf. Di sini adalah kekurangan huruf alfabet. Makanya dia berwarna merah. Yang benar uncentered. Nah, oke, di sini dapat dilihat bahwa fifth-nya satu semua, yang berarti ini lolos uji multikolinearitas. Selanjutnya uji heteroskedastisitas, yaitu dengan stat head test, enter, menghasilkan 0,9813 yang artinya menggunakan heteroskedastisitas Bruce-Pagan yang dengan asumsi normal error terms variabelnya fit values of len rec c itu menghasilkan probabilitas 0,9813 yang berarti model ini lulus heteroskedastisitas. Selanjutnya ada satu tes lagi yaitu tes heteroskedastisitas menggunakan uji White dengan sintaks stat imtest White. Nah, menghasilkan probabilitas 0,8728 yang berarti ini lebih besar dari alfa, juga ini lolos heteroskedastisitas. Oke, sekian dari kelompok kami. Itulah yang mampu kami jabarkan. Kurang lebihnya kami masih belajar, sama-sama belajar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.